Selamat datang di Kota Dumai, Kota Idaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tanggal 20 April 1999, Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kota Madya Daerah tingkat 2. Berdasarkan aspek administratif, terdiri dari 7 kecamatan dengan 36 kelurahan, mencakup wilayah dataran dengan luas lebih kurang 204.674 hektar dan wilayah perairan seluas lebih kurang 71.393 hektar. Dengan hadirnya Tol Pekanbaru Dumai sepanjang kurang lebih 131 km yang terkoneksi dengan Tol Trans Sumatera, menjadikan sektor industri di Kota Dumai memiliki daya saing yang tinggi. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kota ini kini menjadi sektor unggulan yang tengah menggeliat. Banyak destinasi wisata dan spot-spot kuliner baru berkembang di Kota Dumai. Pemerintah Kota Dumai melalui Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mars berusaha mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat Kota Dumai tersebut melalui tagline pembangunan Dumai, Kota Idaman. Dengan visi terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya Melayu. Tagline pembangunan tersebut kemudian dipertegas pula dengan prinsip-prinsip implementasi langsung yang menyentuh aspek-aspek vital kemaslahatan masyarakat, yakni gerakan program unggulan Dumai Berhikmat yang setidaknya mencakup khidmat kesehatan. Inilah Dumai dengan segala potensi yang ada. Semoga Kota Dumai ke depan menjadi kota idaman yang mensejahterakan masyarakatnya. Kepala Dinas selaku Project Leader melakukan rapat pembentukan tim. Tim dibentuk memiliki 1 ketua, 1 sekretaris, dan 8 anggota yang dipilih oleh Project Leader untuk melaksanakan percepatan optimalisasi antenatal care di Kota Dumai. Dalam upaya Kepala Dinas sebagai Project Leader ingin menyegarkan kembali masing-masing penanggung jawab aplikasi EcoHeart di masing-masing puskesmas dan vaskes swasta, dan terlihat masih terdapat data-data yang belum lengkap. Padahal apabila data ini terinput lengkap, maka kita bisa memantau deteksi dini terhadap ibu hamil yang beresiko tinggi. Dan bisa juga antenatal care terpantau secara baik serta menurunkan angka kematian ibu melalui optimalisasi EcoHeart. Untuk mewujudkan pelayanan antenatal care terstandar juga dilaksanakan sosialisasi rujukan antenatal care di Rumah Sakit Dr. Suhatman Mars Dumai. Dinas Kesehatan Dumai berkolaborasi dengan dokter spesialis OB/GYN terkait pelayanan ibu hamil. Setiap wanita hamil diwajibkan untuk minimal 2 kali pemeriksaannya ke dokter. Nah itu juga harus juga dicantumkan di buku ANC ini. Ada pemeriksaan yang harus diisi dan harus dilakukan oleh dokter di puskesmas. Jadi memang betul ANC itu terbanyak di bidan, bukan di dokter. Dari data sebutkan 82% ibu-ibu hamil ANC itu di bidan. Kemudian melahirkannya 29% yang terbanyak di bidan. Jadi hari ini yang hadir adalah semuanya bidan. Jadi kalau melahirkan itu memang bidan yang cari orang. Sosialisasi pelayanan antenatal care juga diberikan kepada seluruh bidan yang bekerja di swasta maupun pemerintahan ataupun mandiri. Harapannya ke depan Kota Dumai mampu menurunkan angka kematian ibu. Dari percepatan optimalisasi penggunaan EcoHeart. Sekarang bisa dilihat sasaran berapa di suatu daerah, serta daerah tersebut dapat dideteksi dini terhadap ibu hamil yang resti atau tidak. Kita juga mau tidak mau sebenarnya harus mengikuti perkembangan zaman itu. Selain upaya pengoptimalisasi antenatal care dengan EcoHeart, pemerintah Kota Dumai bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga menyediakan rumah tunggu kelahiran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal Askaimas, Wali Kota Dumai. Saya Haji Indra Gunawan, SIP MSI, Sekretaris Daerah Kota Dumai. Saya Indra Gunawan, SOS MIP, Camat Medan Kampai. Saya Camat Sungai Sembilan dan Musliman SOS MSI. Saya Wahyu Caksono, SIP MSI, Camat Dumai Selatan. Saya Dr. Ivani Oktavianti, Kepala Puskesmas Bumi Ayu Kota Dumai. Saya Dr. Eka Wahyu Dianingsi selaku Kepala Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai. Saya Dr. Febrinawati sebagai Kepala Puskesmas Medan Kampai. Saya Dr. Didi Analiza Rindani, Kepala Puskesmas Jayamukti. Saya Dr. Luke Hasriati, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, Kepala Puskesmas Dumai Barat. Saya Dr. Andri Sati Siregar sebagai Kepala Puskesmas Bukit Timah. Saya Dr. Mufri Rindu SPOG selaku Ketua KSM Objin Rumah Sakit Suharman Mas Dumai. Saya NS Yulia Devina Escape, Ketua DPD PPDI Kota Dumai. Saya Petnak Sibarani, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Dumai. Saya Dini Agustina STMK sebagai Ketua PCID Kota Dumai. Saya Teguh Widodo, Lurah Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Saya Neti Dalina, Ketua PPPKK Kelurahan Bagan Besar, Kota Dumai. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Dengan ini sangat mendukung. 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 Dan ini mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Dr. Saiful dan selaku mentor, karena ini merupakan suatu gagasan yang inovatif dalam rangka menurunkan angka kematian ibu di Kota Dumai, yaitu dengan mengoptimalkan ARC pada ibu hamil, yang mana setiap ibu hamil dipastikan mendapat pelayanan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan secara lengkap dan sesuai standar atau ARC berkualitas. Dapat kami informasikan bahwasanya selama ini klaim ANC di tahun 2022 hanya sebesar 3.242 yang seharusnya ANC itu dilaksanakan 54.000 kali dari 9.000 ibu hamil yang seharusnya didata yang terdata yang dilaksanakan harusnya ANC. Namun kenyataannya yang kita dapatkan dari klaim BPJS hanya sebesar 3.200, tidak sampai sebesar 10%. Jadi kami ini mendukung karena ini melihat bahwasanya ANC ini penting sekali. Karena ini masih kecil dan kita dukung Dr. Saiful ini untuk melakukan optimalkan ANC pada ibu hamil. Setelah implementasi dilaksanakan, terlihat bahwa usaha untuk penurunan angka kematian ibu selama ini belum terlaksana secara maksimal. Instrumennya sudah disediakan, namun belum terbentuk dalam satu KOR atau dalam kesatuan daerah. Kementerian Kesehatan telah menyediakan Permenkes nomor 21 tahun 2021 sebagai pedoman pengelolaan ibu hamil. Kemudian Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan Permenkes nomor 03 tahun 2023 tentang dana kapitasi BPJS Kesehatan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan bahkan Kementerian Kesehatan telah menyediakan USG di seluruh puskesmas seluruh Indonesia. Antenatal care yang berkualitas dan dilaksanakan secara standar merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi kita bisa mengoptimalkan dengan memakai e-cohort dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan e-cohort dan ANC yang berkualitas, kita dapat melakukan deteksi dini terhadap ibu-ibu hamil. Kita akan mempunyai data tentang ibu-ibu, sehingga khusus untuk
ibu yang mempunyai risiko, yaitu 20% dari populasinya, dapat kita kelola dengan sebaik-baiknya dari sejak awalnya sampai dia lahir, sehingga betul-betul terkendali kondisi, sehingga tidak ada kata terlambat untuk ibu. Dengan sendirinya angka kematian ibu dapat tercegah. Kami berkeyakinan dengan hari melaksanakan AMC secara berkualitas, ditambah dengan mengoptimalkan penggunaan ekspor serta menggunakan dana kapitasi yang ada di BPJS, kita yakin dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Dan kami di Dumai berazam dan berusaha pada tahun 2024. Target dari capaian nasional adalah 183 dan kami akan mencoba untuk mencapai target di bawah 90 orang kematian dalam 100.000 kelahiran. Mudah-mudahan ini dapat kami undikan sebagai bentuk bagaimana kita mencapai tujuan nasional kita. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu di Kota Dumai, penurunan angki merupakan salah satu bukti pelaksananya pembangunan kesehatan di Kota Dumai. Berangkat ke Dumai di hari Rabu, pergi membawa layanan kertas. Mari tingkatkan kesehatan ibu dengan pelayanan ANC berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.